Dan siapa ulama-ulama ulama-ulama yang hanya memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya, memikirkan organisasinya saja. Dia tidak akan pernah marah ketika agamanya dihina. Dia tidak akan pernah marah ketika nabinya dinistakan. Dia tidak akan pernah marah ketika kitab sucinya dilecehkan, saudara. Itulah ulama sebab mereka sudah terkena al-wahan. Ma huwal wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia bisa lebih bengis terhadap saudaranya sendiri, bisa bercipika-cipiki terhadap musuhnya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama kami hormati para narasumber, para tokoh-tokoh, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, habaib, dan segenap insan pers yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita masih sampai detik ini masih terus berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan langkah kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi daripada keadaan bangsa dan negara yang saat ini kita rasakan, dari beberapa narasumber tadi sudah mengatakan nanti pulang kita rasakan sendiri. Belum pulang aja kita udah ngerasain gitu. Mau berangkat saja sudah ngerasain bagaimana susahnya bangsa dan negara kita. Belum lagi yang sudah tidak bisa kita pungkiri di depan mata kita, para guru-guru kita, para ulama, kiai kita, ya, bukan saja dikriminalisasi, ditangkap, disiksa dan lain sebagainya. Sementara kita umat Islam adalah mayoritas. Bahkan saham terbesar kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah dari umat Islam. Sumbangsih kemerdekaan bangsa kita adalah peran ulama, kiai, habaib dan para santri. Itu nggak bisa dipungkiri. Saat ini terbalik. Kita yang mempunyai saham, tapi kita yang selalu dikriminalisasi, kita yang selalu disudutkan. Ada apa sebetulnya dengan bangsa dan negara kita saat ini? Ada apa dengan umat Islam Indonesia saat ini? Ada apa dengan bangsa negara Republik Indonesia yang mayoritas Muslim, kok umat Islam tidak berkutik sama sekali? Ketika tuan-tuan gurunya ditangkap, tuan-tuan gurunya diintimidasi, dikriminalisasi dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi PR kita. Apa sih harusnya kita bersama? Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Bersatu kita, apapun mazhab kita, apapun suku, bangsa, bahasa kita, ketika ini sudah mencampuri ranah daripada kita punya akidah dan lain sebagainya, bersatu. Dan ini mungkin tidak asing bagi kita yang selalu mengkaji, sebab kata baginda Nabi, nanti di akhir zaman umat Islam laksana hidangan di tengah-tengah yang semuanya akan memakannya. Dari kanan memakan, dari kiri memakan, dari depan memakan, dari belakang memakan. Bahkan sahabat bertanya, apakah saat itu umat Islam sedikitlah? Bal antum katsir, kalian terlalu banyak, bahkan mayoritas. Tapi mayoritas kalian laksana buih di tengah lautan. Kenapa? Nggak punya prinsip dalam berakidah, nggak punya prinsip dalam beragama, gampang terombang-ambing. Bahkan ulamanya pun sudah terbelah, terbagi dua. Ada ulama su' dan ulama khair. Siapa ulama khair? Ulama yang menuntun kita pada jalan kebenaran.
ulama yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulama yang akan dibenci, dicaci maki oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itulah ulama-ulama khair yang wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, saudara. Dan siapa ulama-ulama ulama-ulama yang hanya memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya, memikirkan organisasinya saja. Dia tidak akan pernah marah ketika agamanya dihina. Dia tidak akan pernah marah ketika nabinya dinistakan. Dia tidak akan pernah marah ketika kitab sucinya dilecehkan, saudara. Itulah ulama Mengapa ada ulama Apa yang menjerat mereka? Ya, sebab mereka sudah terkena al-wahan. Ma huwal wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Terlalu cinta kepada materi, terlalu cinta kepada jabatan, terlalu cinta kepada nama besar. Wa karahiyatul maut, takut akan kematian, takut nggak makan, takut nggak dipanggil lagi ceramah kalau keras-keras dan kencang-kencang, takut nggak masuk TV lagi, takut hilang popularitasnya, menegakkan kebenaran dan keadilan dia takut sama sekali. Itulah ulama yang dia pikirkan hanya bagaimana dapat jabatan. Dia nggak pedulikan lagi kanan kiri saudaranya. Dia nggak pikirkan lagi bagaimana umatnya. Dia nggak pikirkan lagi bagaimana agamanya dinistakan dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa lebih bengis terhadap saudaranya sendiri, bisa bercipika-cipiki terhadap musuhnya, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau wajib hukumnya bertindak tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara kalian. Jangan terbalik, saudara. Ama saudara sendiri bengisnya minta ampun, ama saudara sendiri luar biasa, suudzonnya luar biasa, fitnahnya luar biasa. Tapi terhadap orang-orang kafir, bahkan kafir harbi, mereka bisa cipika-cipiki, mereka bisa bekerja sama hanya untuk kepentingan dunia saja, saudara. Bersatu. Apapun mazhab kita, apapun keturunan kita, selama negakkan kebenaran dan keadilan, ayo kita bersatu. Kulli haq walau kana murran, kata Nabi. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Katakan yang hak walaupun kau akan difitnah. Katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara. Dan katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh. Tidak lain dan tidak bukan, kita kudu bersatu. Dan saya ingatkan kepada pemerintah Republik Indonesia, jangan suudzon terhadap umat Islam. Jangan terlalu a priori terhadap ulama-ulama yang istiqomah, yang ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama-ulama tidak akan melakukan bogot, pemberontakan dan lain sebagainya. Tidak. Kenapa? Karena ulama-ulama sadar yang memerdekakan bangsa dan negara adalah para ulama, kiai, habaib dan santrinya. Jadi nggak akan mungkin umat Islam yang istiqomah akan melakukan pemberontakan kepada negara. Tidak. Karena aset saham terbesar negara Republik Indonesia adalah umat Islam. Kenapa begitu takutnya terjadinya Islamofobia dan lain sebagainya? Kok kita bisa diatur-atur oleh mereka yang minoritas, oleh para cukong-cukong, para konglomerat-konglomerat yang notabene adalah ingin menghancurkan bangsa dan negara kita. Dalam segi ekonomi tadi sudah dikatakan Indonesia ini nggak mungkin jadi miskin, tapi saat ini jadi miskin
Kenapa kita tidak pernah mau bersyukur kepada Allah? Jauh dari syariat Allah, meninggalkan bagaimana ajaran dari baginda Nabi. Jauh dari itu semua. Maka kita pesan, ayo bersatu kita, berpegangan teguh kita. Kalau bukan kita, siapa yang akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Umat Islam menjadi garda terdepan, sekali lagi menjadi garda terdepan. Ulama-ulamanya menjadi garda terdepan untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Andaikan ada yang menghina kita punya agama, wajib bagi kita untuk meluruskan. Bukannya yang meluruskan malah dilaporkan untuk ditangkap. Kalau orang salah kudu dilurusin, saudara. Itu namanya wattawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau orang salah nggak pernah diingetin, maka selalu akan salah terus, saudara. Kita nggak mau punya pemimpin selalu salah dan salah. Kita harus wajib meluruskan. Tapi kalau kita meluruskan, jangan kita dilaporkan, jangan kita ditangkap. Jangan yang benar ditangkap, yang salah mereka asik-asikan, saudara. Ini yang kita tidak mau. Kembali lagi, pemerintah Republik Indonesia, ayo kembali ke jalan Allah. Tegakkan kalimatullah, tegakkan syariat Allah. Indonesia sudah terlalu jauh daripada syariat Allah. Makanya musibah, malapetaka, bencana tiada akan pernah berhenti di negara kita, saudara. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamuna minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah sudah ingatkan kepada kita, hati-hati kalian terhadap musibah, terhadap bencana, terhadap malapetaka yang ketika datang kepada kalian bukan saja menimpa orang yang zalim, bukan saja menimpa orang yang ahli maksiat. Kalian yang ada di masjid, kalian yang ada di musola, kalian yang rajin tadarus, kalian yang rajin qiyamul lail, ketika diam ada kemunkaran, diam ada kezaliman, maka Allah yang akan turunkan tentaranya. Apa tentara Allah? Musibah, malapetaka, bencana, itulah tentara Allah. Ayo bersatu. Bersatu kita. Ulamanya bersatu, kiainya bersatu, habaibnya bersatu, santrinya bersatu, umat Islamnya bersatu. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tegakkan kalimatullah, tegakkan syariat Allah di bumi Indonesia. Insya Allah negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.